Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan yang insya Allah penuh barakah ini, mari sama-sama kita isi, kita manfaatkan dengan mengaji kitab Wasiyatul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan cahaya ilmu kepada kita semuanya, dan dengan harapan mudah-mudahan kelak yaumil qiyamah nanti kita semuanya mendapat syafaat junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, walil munafiqi salasu alamatin idza hadasa kadhiba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana wala tanfa'uhu mau'idatu. Ya Ali, wahai Ali, walil munafiqi, bagi orang yang munafik, salasu alamatin, ada 3 ciri. Idza hadasa, ketika dia berbicara, kadhiba, ia berbohong. Wa idza wa'ada, ketika ia berjanji, akhlafa, ia mengingkari. Wa idza tumina, ketika ia dipercaya, khona, maka ia berkhianat. Wala tanfa'uhu, dan tidak ada manfaat bagi orang munafik mau'idatun, mau'idah hasanah, atau nasihat kebaikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang berdua berhalwat dengan Sayyidina Ali Karamallahu wajhah, beliau banyak memberikan nasihat-nasihat kemuliaan, wejangan-wejangan luhur kepada Sayyidina Ali Karamallahu wajhah. Salah satu di antaranya ialah beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan akan ciri-ciri orang munafik. Di situ disebutkan ada 3 ciri bagi orang-orang yang munafik. Artinya apa? Ketika 3 ciri ini ada pada diri kita, ada pada diri semua umat manusia, berarti orang tersebut masuk kategori di dalam orang-orang yang munafik. Apa saja ciri tersebut? Yang pertama, idza haddasa kadhiba, ketika ia berbicara, ia berbohong. Tentu kita sebagai umat manusia sudah tentu pasti ngerti atau tahu mana sebuah kejujuran dan mana sebuah kebohongan. Pembicaraan itu ada yang jujur,
ada yang baik, ada yang manfaat. Pembicaraan pula ada yang bohong, ada yang menyakitkan, ada yang mengecewakan, atau hanya sebatas senda gurauan semata. Karena itu memang sudah menjadi tabiat masing-masing pribadi manusia itu sendiri. Jika orang tersebut berilmu, mengamalkan ilmunya, tahu akan dampak negatif, dampak tidak baik yang dilakukan oleh mulut ketika ia berbohong, maka ia akan menjauhi sebuah kebohongan tersebut, bagaikan ia menjauhi daripada kobaran api yang hendak membakarnya. Begitupun sebaliknya, jika seseorang tersebut sudah tidak menghiraukan lagi akan dampak akibat yang ditimbulkan ketika orang berbohong, justru dia malah menikmati, justru malah ia jadikan sebuah kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Serasa ada yang kurang kalau nggak bohong, serasa ada yang janggal kalau kita tidak nipu orang. Misalkan lidah sudah terbiasa menipu, sudah terbiasa berbohong dengan kata-kata yang ia bikin. Dia mengatakan A padahal B, dia mengatakan B padahal A. Tidak sesuai antara ucapan dan fakta realita yang terjadi. Jika orang sudah menikmati sebuah kebohongan tanpa ada iktikat untuk berhenti ataupun menyesali, maka salah satu ciri orang munafik sudah ia kantongi. Apa? Idza hadasa kadziba. Ketika ia berbicara kepada orang lain, selalu dia berbohong. Oleh karena itu, kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih-lebih kita hidup di akhir zaman, zaman fitnah, zaman kemaksiatan, zaman kemungkaran, zaman sebuah kebohongan atau fitnah atau penipuan sudah merajalela di mana-mana. Mari kita sama-sama selamatkan diri kita masing-masing. Selamatkan diri kita masing-masing dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar, dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah dan berdampak akan sebuah dosa, bahkan bisa mendatangkan murkanya Allah, baik di dunia ini terlebih-lebih di akhirat nanti. Salah satu di antaranya ialah sifat bohong atau tidak ada kejujuran di dalam ia berbicara. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Ini ciri yang pertama orang munafik. Ketika ia berbicara, dia selalu bohong. Kemudian ciri orang munafik yang kedua adalah wa idza wa'ada ahlafa. Ketika ia berjanji kepada orang lain, dia mengingkari. Itulah sebabnya kita sebagai umat muslim, ketika kita menginginkan janji kepada orang lain apapun itu, mau janji yang sifatnya misalkan mau bertemu, atau janji misalkan mau memberi ini dan itu, atau janji apapun kepada orang lain, kita sandarkan semuanya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Nabi memberikan contoh, memberikan pembelajaran, ucapkan insya Allah. Artinya apa? Kita sebagai manusia tidak mampu dan tidak punya daya untuk memastikan kita mampu atau tidak untuk memenuhi janji-janji yang telah kita ucapkan. Tetapi kalau kita mengucapkan insya Allah dengan betul-betul,
bukan insya Allah sebatas lidah atau insya Allah sebatas pemanis bibir, tetapi insya Allahnya dhahiran wa batinan, berkualitas. Mulutnya mengucapkan insya Allah, hatinya pun juga demikian. Jika tidak ada aral melintang, jika Allah kasih sebuah kesehatan, rezeki yang melimpah, maka aku akan penuhi janji-janji itu. Maka ketika orang tersebut memiliki ciri daripada orang yang jujur, maka ketika ia berjanji, ia takut untuk mengingkarinya. Tetapi ketika orang tersebut sudah kejangkit penyakit munafik dalam hatinya, licin sekali lidah ini untuk berjanji, untuk meyakinkan orang lain, baik itu sifatnya individu ataupun orang banyak, dari simpatisan massa misalkan. Wah, tebar janji, tebar pesona, pemanis lidah, ia ucapkan yang enak-enak. Tapi ternyata setelah semuanya itu terjadi, janji hanyalah sebatas janji, tidak ada yang terrealisasi. Dia tidak merasa berdosa, dia pun juga tidak merasa bersalah, bahkan menikmatinya, bahkan tertawa dengan janji yang ia ingkari sendiri. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itulah sebabnya kita selalu menyandarkan dengan kata insya Allah, yang artinya apa? Jika Allah menghendaki. Dan kita pun mengucapkan itu bukan main-main dan bukan sebatas pemanis bibir, tapi betul-betul kita sadar bahwa kita tidak punya daya kekuatan untuk merealisasikan janji kita kepada orang lain kecuali mendapatkan izin dan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan dari dua sifat yang telah Al-Fakir barusan sebutkan. Apa? Jauhi sifat pembohong, jauhi sifat ingkar janji. Sebab itu ciri-ciri orang yang munafik. Itu ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga, orang yang munafik itu wa idza tumina khana. Ketika ia dipercaya, ia berkhianat. Ketika orang itu mendapatkan sebuah kepercayaan dari orang lain, apa itu dari bawahan misalkan, atau mungkin dari atasan, menerima sebuah jabatan, menempati sebuah posisi A, B, C, dan seterusnya, yang seharusnya dijalankan dengan baik, jalankan dengan amanah demi maslahah untuk umat manusia. Ternyata dia setelah diberikan sebuah kepercayaan, bukan malah dijalankan dengan baik sebuah kepercayaan tersebut, bukan dilakukan dengan semestinya, justru malah diingkari dan dikhianatinya demi sebuah kepuasan pribadi. Maka ketika orang tersebut jauh dari sifat munafik, dia akan lari, dia akan menghindari daripada ketika dipercaya berkhianat. Bahkan dia sangat hati-hati dan takut menerima sebuah amanah tersebut, apapun itu. Dia jaga sebaik mungkin, dia jaga semaksimal mungkin. Jangan sampai amanah yang besar ini ataupun amanah yang kecil ini misalkan berbuah menjadi sebuah pengkhianatan. Dengan demikian berarti orang tersebut masuk dalam kategori ciri orang munafik yang ketiga, yaitu ketika dipercaya ia berkhianat. Kemudian ciri orang munafik yang terakhir, yaitu wala tanfa'uhu mau'idatun. Tidak ada guna manfaatnya mau'idah bagi orang yang munafik. Artinya apa? Ketika ada seorang alim ulama, seorang habib misalkan, kiai,
asatid, memberikan tausiah, memberikan mauidhah hasanah, ceramah agama, memberikan arahan kepada umat manusia supaya ia menjadi orang yang baik, yang takwa kepada Allah, baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya sama manusia. Tidak mempan nasihat-nasihat tersebut bagi orang munafik, tidak masuk ke telinganya, baik telinga kiri maupun telinga kanan. Kalau masih masuk telinga kanan keluar kuping kiri, atau masuk kuping kiri keluar kuping kanan, itu masih mendingan, masih masuk melalui telinga. Ini sama sekali boro-boro masuk ke otak, boro-boro naik masuk lebih dalam hati untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak sama sekali. Mau siapapun yang ceramah, siapapun yang tausiah, tidak ada gunanya mauidhah hasanah yang disampaikan untuk orang-orang yang munafik ini. Tertutup telinganya, dan itu semua didampakkan atau diakibatkan daripada tertutupnya hati yang dimiliki, akibat daripada sifat munafik yang ia pupuk, yang ia banggakan di dalam hatinya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya dijauhkan daripada sifat-sifat munafik yang ada 3 tersebut. Apa saja? Yang pertama, ketika ia berbicara, ia berbohong. Yang kedua, ketika dia berjanji, dia mengingkari. Yang ketiga, ketika ia mendapatkan sebuah amanat, ia khianati. Dan ditambah lagi, yaitu sebuah dampak dari itu semua, wala tanfa'uhu mau'idhatun, tidak akan ada manfaatnya mau'idhah bagi orang yang kena kejangkit munafik tadi, kecuali orang tersebut bertaubat dengan taubatan nasuha dan meminta ampunan keharibaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah akan mengampuni segala khilaf dan dosanya, dan insya Allah mau'idhah akan bermanfaat kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedikit yang Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, hingga kita mampu menjauhi 3 sifat munafik yang barusan Al-Fakir jelaskan, hingga kita menjadi orang yang jujur, orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh sama umat manusia, hingga kita selamat di dunia hatta akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apabila ada benarnya, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ada khilaf, salah ataupun kekurangan, itu semata-mata dari kebodohan Al-Fakir. Secara pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.